Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Alif Kementango dengan NIM 22111080111. Saya dari Fakultas Teknik Telekomunikasi dan Elektro dari program studi S1 Biomedis. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang 5 alat instrumentasi biosinyal. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan apa sih teknik biomedis itu. Oke, berikut videonya. Biomedical Engineering atau biasa yang disebut dengan teknik biomedis merujuk pada penerapan teknologi dan teknik rekayasa untuk memecahkan masalah dalam bidang kedokteran dan biologi. Bidang ini berfokus pada pengembangan alat, perangkat, dan teknologi untuk mendiagnosis, mengobati, dan mendukung perawatan pasien. Biomekanik adalah beberapa contoh teknik biomedis yang umum digunakan. Biomekanik sendiri itu mengkaji mekanika tubuh manusia dan aplikasinya dalam perangkat ortopedi, prostetik, serta desain alat bantu jalan dan pergerakan lainnya. Biosensor, pengembangan sensor yang digunakan untuk mendeteksi dan memonitor biomarker atau kondisi biologis dalam tubuh manusia. Contohnya termasuk glukometer untuk diabetes dan monitor tekanan darah. Biomaterial melibatkan pengembangan bahan yang aman untuk digunakan dalam tubuh manusia seperti implan medis dan alat bantu lainnya. Telemedicine yaitu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyediakan layanan kesehatan jarak jauh, diagnosa, dan manajemen penyakit. Berikut adalah 5 alat yang berkaitan dengan teknik biomedis, itu dalam mata kuliah pengukuran dan instrumentasi biosinyal. MRI adalah sebuah teknik pencitraan medis yang kuat dan non-invasi yang menggunakan medan magnet dan gelombang radio untuk menghasilkan gambaran yang sangat terperinci dari struktur internal tubuh manusia. Prinsip dasar MRI berdasarkan pada sifat resonansi magnetik inti atom dalam tubuh manusia. Saat diletakkan dalam medan magnet yang kuat, inti atom seperti proton dalam tubuh hidrogen akan menghasilkan sinyal saat dikenai gelombang radio tertentu. MRI digunakan dalam diagnosis berbagai kondisi medis termasuk cedera otak, tumor otak, gangguan neurologis, penyakit jantung dan pembuluh darah, cedera sendi, gangguan tulang belakang, dan masih banyak lagi. CT scan adalah teknik pencitraan medis yang menggunakan sinar X untuk menghasilkan gambaran potongan-potongan detail dari organ dan struktur dalam tubuh manusia. Prinsip dasar CT scan menggunakan kombinasi sinar X dan teknik komputerisasi untuk menghasilkan gambaran potongan lintang atau aksial dari tubuh manusia. Sinar X yang dipancarkan melalui tubuh pasien dari berbagai sudut dan detektor di seberangnya mendeteksi seberapa banyak sinar X yang berhasil melewati tubuh. Informasi ini kemudian diolah oleh komputer untuk menghasilkan gambaran potongan yang sangat terperinci dari organ dan jaringan tubuh. USG jantung adalah teknik pencitraan medis yang menggunakan gelombang suara untuk menghasilkan gambaran yang detail dari struktur dan fungsi jantung. USG jantung menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi yang dipancarkan melalui transducer yang ditempatkan di atas dada pasien. Gelombang suara ini dipantulkan kembali oleh jantung dan struktur di sekitarnya, dan informasi ini diterjemahkan oleh komputer untuk membentuk gambaran waktu nyata dari jantung. USG jantung digunakan dalam diagnosis, evaluasi, dan manajemen berbagai kondisi jantung, termasuk penyakit katup jantung, penyakit arteri koroner, gagal jantung,
perikarditis, serta untuk memantau respon terapi pada pasien dengan kondisi jantung. USG jantung merupakan alat diagnostik yang sangat berharga karena non-invasi, aman, dan tidak menggunakan radiasi ionisasi. Ini memungkinkan dokter untuk mengambil keputusan perawatan yang tepat dan memberikan informasi yang penting bagi pasien yang menderita penyakit jantung. Elektrokardiogram adalah tes medis yang mencatat aktivitas listrik dari jantung. Ini adalah alat diagnostik penting yang digunakan untuk mengevaluasi fungsi jantung dan mendeteksi gangguan atau kelainan jantung. Elektrokardiogram merekam impuls listrik yang dihasilkan oleh jantung saat berkontraksi dan beristirahat. Elektroda-elektroda ditempatkan pada kulit di beberapa titik strategis di tubuh mengukur perubahan potensial listrik dari berbagai sudut. Elektroda-elektroda yang ditempatkan pada dada, lengan, dan kaki pasien. Elektroda ini menangkap sinyal listrik dari jantung dan mengirimkan ke mesin EKG yang merekam aktivitas listrik dalam bentuk gelombang grafis yang disebut gelombang EKG atau kompleks QRS. Gelombang-gelombang ini mencerminkan siklus kontraksi dan relaksasi jantung serta aliran darahnya. EKG adalah tes non-invasi yang cepat dan relatif murah untuk mendeteksi masalah jantung. Ini bisa menjadi alat awal yang sangat berharga untuk mengevaluasi keadaan jantung, baik itu untuk screening rutin, diagnosis kondisi jantung, atau untuk memantau respon terapi. Pasien tidak memerlukan persiapan khusus sebelum menjalani EKG. Prosedur ini biasanya dilakukan di kantor dokter atau rumah sakit. Pasien akan diminta untuk berbaring di atas meja pemeriksaan dan elektroda-elektroda akan ditempatkan pada kulit mereka untuk merekam aktivitas listrik jantung. Elektrokardiogram adalah alat penting dalam diagnostik dan manajemen penyakit jantung. Dengan bantuan EKG, dokter dapat memantau kesehatan jantung pasien secara berkala, mengevaluasi efek dari pengobatan, dan mengambil keputusan perawatan yang tepat. Tensimeter adalah alat medis yang digunakan untuk mengukur tekanan darah seseorang. Tensimeter terbagi dua jenis, yaitu manual dan digital. Tensimeter manual terdiri dari manset yang diletakkan di sekitar lengan pasien dan sebuah manometer untuk membaca tekanan darah. Manset dipompa dengan tangan untuk menaikkan tekanan udara di dalamnya, dan tekanan udara dilepas secara perlahan untuk mengukur tekanan darah sistolik. Sedangkan tensimeter digital menggunakan sensor elektronik untuk mengukur tekanan darah. Biasanya manset diletakkan di lengan dan unit digital
menampilkan nilai tekanan darah langsung di layar. Demikianlah alat-alat yang saya dapat jelaskan. Kesimpulannya, alat-alat medis seperti MRI, CT scan, USG jantung, elektrokardiogram, dan tensimeter merupakan teknologi canggih yang sangat penting dalam dunia medis modern. Masing-masing alat memiliki fungsi dan aplikasi yang khas untuk diagnosis, evaluasi, dan manajemen berbagai kondisi kesehatan. Contohnya MRI dan CT scan digunakan untuk menghasilkan gambar detail dari struktur internal tubuh manusia, membantu dalam diagnosis penyakit, evaluasi cedera, dan perancangan perawatan. MRI memanfaatkan medan magnet dan gelombang radio, sedangkan CT scan menggunakan sinar X. USG jantung memungkinkan evaluasi non-invasi struktur dan fungsi jantung dengan menggunakan gelombang suara yang sangat penting untuk diagnosis penyakit jantung, pemantauan kondisi jantung, dan evaluasi respon terapi. Elektrokardiogram merekam aktivitas listrik jantung untuk mendeteksi dan mengevaluasi gangguan ritme jantung, penyakit katup, dan kondisi lainnya. Ini merupakan alat penting dalam diagnosis awal dan manajemen penyakit jantung. Sedangkan tensimeter digunakan untuk mengukur tekanan darah pasien, membantu dalam mendeteksi hipertensi, dan evaluasi kesehatan kardiovaskular. Tensimeter bisa berupa manual dengan penggunaan manset dan manometer atau digital dengan layar yang menampilkan hasil secara langsung. Teknik biomedis adalah tonggakan penting dalam evolusi kedokteran modern, menggabungkan ilmu rekayasa dengan ilmu kedokteran untuk memecahkan tantangan kesehatan yang kompleks. Di balik setiap inovasi teknik biomedis, ada tujuan yang jelas untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan memperpanjang umur dengan cara yang lebih sehat dan lebih aman. Teknik biomedis tidak hanya menghadirkan kemajuan dan teknologi medis, tetapi juga membuka pintu untuk penemuan baru yang dapat menyembuhkan penyakit, memperbaiki kualitas hidup, dan mengatasi tantangan kesehatan global. Menjadi bagian dari teknik biomedis berarti terlibat dalam penelitian yang mendalam dan multidisiplin yang menggabungkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan penerapan praktis untuk merancang solusi yang bermanfaat bagi masyarakat. Setiap langkah maju dalam teknik biomedis memiliki potensi untuk mengubah paradigma perawatan kesehatan, mulai dari pengembangan perangkat medis baru hingga pemahaman yang lebih baik tentang penyakit-penyakit kompleks. Kolaborasi lintas batas dalam teknik biomedis membawa bersama para ilmuwan, insinyur, dan profesional kesehatan bagi seluruh dunia untuk bekerja sama menciptakan solusi yang inovatif dan relevan secara global. Bergabung dalam teknik biomedis tidak hanya tentang pekerjaan atau karir, tetapi juga tentang memenuhi panggilan untuk berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup orang lain melalui pengembangan teknologi yang berdampak besar. Mari kita bersama memotivasi diri untuk mengejar karir atau penelitian dalam teknik biomedis, karena setiap langkah kecil yang kita ambil dapat memiliki dampak besar bagi dunia kesehatan dan kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Bersama, kita dapat menciptakan masa depan di mana kesehatan menjadi lebih mudah dijangkau, lebih efektif diobati, dan lebih bermanfaat bagi umat manusia. Di era globalisasi ini, tantangan kesehatan seperti pandemi, antimikroba resisten, dan penyakit-penyakit degeneratif semakin kompleks. Teknik biomedis memberikan kita alat dan pengetahuan untuk menanggapi tantangan-tantangan ini secara efektif, menciptakan solusi yang dapat digunakan secara luas untuk mengatasi masalah kesehatan global. Melalui komitmen, dedikasi, dan kolaborasi lintas disiplin, kita dapat mencapai kemajuan yang signifikan dalam teknik biomedis. Mari kita terus menginspirasi dan mendorong satu sama lain untuk mengambil peran aktif dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat membawa manfaat besar bagi kesehatan manusia. Maka dari itu, marilah bergabung bersama kami di Institut Teknologi Telkom Purwokerto.